Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah sekalian, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam Reno Arawi YouTube channel. Dan saya doakan semoga seluruh sahabat Sakinah sekalian, viewer setia Reno Arawi YouTube channel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dan dikaruniai banyak rizki halal thayyib berkah. Sahabat Sakinah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit pada pagi hari ini ya. Saya ingin berbagi pada sahabat Sakinah sekalian bahwa penghulu itu sebenarnya terjemahan atau pelaksanaan salah satu pasal dari Undang-Undang Perkawinan ya. Pernah saya katakan bahwa undang-undang kita itu pertama tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Undang-undang itu yang mengatur tentang perkawinan, pernikahan ya. Dan kemudian diperbaharui. Pembaharuannya tidak banyak berubah, cuman pasal umur jatin saja yang berubah. Yang pada undang-undang yang lama dikatakan bahwa batas minimal pernikahan itu calon pengantin putri 16 tahun dan calon pengantin putra 19 tahun. Di undang-undang yang baru disamakan semuanya 19 tahun semuanya. Dalam undang-undang itu dikatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan kemudian pernikahan tersebut dicatatkan pada instansi pemerintah, dalam hal ini KUA ya, yang beragama Islam dan non-Muslim di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil di kabupaten kota masing-masing. Makanya dulu penghulu itu istilahnya bukan penghulu tapi petugas pencatat nikah. Petugas pencatat nikah PPN. Kalau sebelum menjadi PPN ada CPPN yang dulu diklat pelatihannya sampai 3 bulanan di Jakarta sana gitu. Pencatatan ini merupakan salah satu tugas dari penghulu, sahabat sekalian. Jadi pernikahan dihadiri oleh penghulu tersebut. Posisi penghulu adalah melihat, menyaksikan pernikahan tersebut dan kemudian mencatatkan pernikahan tersebut. Seluruh kejadian dalam pernikahan tersebut dicatatkan. Yang sebelumnya saya katakan pada pemeriksaan itu dicantumkan dalam model ND, pemeriksaan nikah. Nanti proses pelaksanaan nikah itu ada model N, yaitu akta nikah. Dari akta nikah itu nanti akan diterbitkan buku nikah. Maka buku nikah diberikan setelah pelaksanaan akad nikah, sesaat, dalam peraturannya sesaat setelah pelaksanaan akad nikah ya. Jadi bisa langsung setelah akad nikah, bisa juga beberapa saat, tapi dalam peraturan itu maksimal seminggu setelah akad nikah. Kalau seandainya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi kan gitu. Mungkin ada kesalahan teknis, masalah jaringan, atau masalah server SIMkah yang saat ini, atau masalah administrasi kependudukan dan sebagainya. Itu bisa ditolerir selama seminggu setelah akad nikah. Kalau dibutuhkan waktu yang lama, mungkin karena masalah yang lain lebih serius, mungkin bisa dikomunikasikan antara pihak KUA, dalam hal ini penghulu dan kepala KUA, kepada catin yang menikah. Jadi seperti itu sahabat ya. Jadi dicatatkan oleh KUA, itu diterbitkan dalam buku nikah. Dalam buku nikah itu ada data catin putra, catin putri, dan wali gitu ya, beserta syahadat taklik dan pengesahan KUA yang dibesertai jumlah mas kawin dalam pernikahan tersebut. Sahabat sekalian, pada era digitalisasi ini buku nikah kita sudah modern, sudah ada barcode dalam buku nikah tersebut. Untuk apa barcode itu? Barcode itu bisa di-scan dengan aplikasi scan barcode, nanti akan keluar dalam bentuk kartu nikah digital. Itu sahabat sekalian. Jadi ada kartu nikah digital. Yang dulu
kartu nikah itu dicetak oleh KUA. Cuman dengan pertimbangan efisiensi, maka kartu nikah itu bentuk digital. Karena kalau bentuk digital bisa dibawa kemana-mana dan lebih praktis daripada berbentuk fisik yang harus ditaruh di dalam tas atau dalam dompet dan sebagainya. Itu dulu sahabat, nanti kita lanjutkan lagi, kita harus berangkat ke kantor dulu. Oke, bertemu lagi dengan saya. Sahabat sakinah sekalian, jadi demi efisiensi, maka buku nikah tidak lagi dicetak dengan berbentuk fisik, cukup dengan digital yang bisa di-download dari barcode yang ada pada buku nikah seluruh Jatim yang diberi buku nikah, yang telah mendapatkan buku nikah oleh kantor urusan agama kecamatan masing-masing. Itu sudah berlaku sejak lama sebenarnya ya. Cuman mungkin dalam proses dan seterusnya sekarang sudah cukup valid. Kalau pertama dulu diterbitkan kadang datanya belum sinkron. Kalau sekarang insya Allah sudah valid ya, sudah valid. Apalagi sekarang sudah memakai SIM card generasi 4 yang lebih modern. Sahabat sakinah sekalian, setelah dapat buku nikah itu, maka itu menjadi buku sakti bagi seluruh Jatim sebagai tanda bahwa mereka sudah menikah, dan itu nanti menjadi syarat dalam pengurusan seluruh data kependudukan mereka, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan. Yang dulunya Jatim tertera pada kakak keluarga masing-masing, setelah menikah mereka harus bergabung dalam satu keluarga, satu kakak antara suami dan istri. Maka salah satu syaratnya adalah buku nikah itu menjadi syarat dalam pengurusan seluruh data kependudukan mereka dalam rangka penggabungan menjadi satu kakak ya, yang dulunya mereka ikut pada kakak keluarga masing-masing. Makanya data yang ada dalam buku nikah itu mutlak harus benar sama dengan data-data yang lain, sehingga pada proses-proses selanjutnya itu memang tidak terjadi kekeliruan dan kesusahan bagi Jatim-Jatim yang baru menikah. Sahabat sakinah sekalian, buku nikah yang kita terbitkan itu sudah bilingual ya. Maksud kami sudah tertulis juga bahasa Inggrisnya. Jadi dibawa ke luar negeri pun sudah aman, sudah tidak perlu lagi penerjemahan, karena di sana sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan juga tertulis dengan bahasa aslinya, bahasa Indonesia, sehingga cukup mudah bagi seluruh Jatim untuk membawa buku nikahnya kemanapun mereka berada sebagai bukti bahwa mereka benar-benar telah menikah. Maka memang langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama, langkah-langkah yang efektif untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang khususnya. Jadi luar biasa ya sahabat sakinah sekalian. Demikian sahabat sakinah sekalian yang dapat saya berbagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberi info yang lebih bagi sahabat-sahabat sakinah sekalian. Sekarang kita sudah di KUA Kecamatan Walahan ya. Alhamdulillah. Dan terus kalau seandainya pada masa perjalanan waktu buku nikah tersebut dibutuhkan untuk perubahan data-datanya, apakah bisa? Bisa. Dalam peraturan yang terbaru sudah bisa. Tetapi tentunya mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana itu? Ikuti terus ya. Ikuti terus channel Reno Arawi sang penghulu pada video-video selanjutnya. Semoga viewer setia Reno Arawi YouTube channel selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dan dikaruniai rezeki yang halal yang baik dan banyak berkah. Sampai berjumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.